Ini ada suatu segitiga, ya, atau dapat kita sebut triple constraint, yang terdiri dari waktu, biaya, dan ruang lingkup. Tapi triple constraint ini dipengaruhi oleh quality yang menyebabkan dia menjadi quadruple constraint. Ya, jadi nggak cuma triple constraint lagi, karena di sini kita ketika melakukan kegiatan berbasis proyek itu apa ya, mengevaluasi kualitasnya, maka di sini jadi quadruple constraint. 4 elemen quadruple constraint itu ada time, waktu. Jadi kita harus tahu berapa lama proyek harus diselesaikan, termasuk jadwal, tenggat waktu, dan milestone. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu biaya. Jadi kita harus tahu anggaran yang tersedia untuk proyek, termasuk sumber daya, tenaga kerja, dan bahan atau material. Lalu ruang lingkup, scope, apa saja yang harus diselesaikan dalam proyek, termasuk fitur, tugas, dan hasil akhir proyek. Yang terakhir, kita harus memonitoring kualitas atau mengevaluasi kualitas. Jadi dalam pekerjaan berbasis project, itu ada quality control dan quality assurance-nya. Dan di dalam kualitas ini, kita harus menetapkan standar atau tingkat kualitas yang harus dipenuhi. Jika salah satu dari 3 faktor diubah, misalnya waktu dipercepat, atau anggaran dikurangi, kualitas dapat terpengaruh. Kesimpulannya, keempat faktor ini saling terkait. Jika ada perubahan pada satu faktor, faktor lainnya akan terpengaruh. Contohnya, misalnya jika waktu dikurangi, proyek mungkin membutuhkan lebih banyak biaya atau cakupan pekerjaan harus dikurangi juga. Jika anggaran dikurangi, kualitas mungkin bisa turun. Jika skop misalnya diperluas, maka kita akan membutuhkan waktu lebih banyak dan mungkin biaya yang lebih tinggi. Makanya seorang manajer project itu butuh untuk menyeimbangkan keempat faktor tersebut agar proyek sukses. Ini ada beberapa project stakeholders. Jadi, project stakeholders atau project sponsor yaitu pihak yang mendanai atau memberikan dukungan utama atau mereka terlibat dalam berjalannya suatu project. Salah satu stakeholders yang berperan atau terlibat dalam suatu pekerjaan project yaitu project sponsor, project manager, project team, support staff, customer, user, supplier, dan juga opponent to the project. Baiklah, saya jelaskan satu-satu ya. Project sponsor itu pihak yang mendanai tadi, project manager itu orang yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian proyek. Project team yaitu tim yang bekerja untuk melakukan tugas-tugas proyek. Ada support staff atau tim pendukung. Tim pendukung ini bisa seperti bagian admin atau IT support. Lalu ada customer, pihak yang menerima manfaat dari hasil proyek. Ada juga user atau orang atau kelompok yang akan menggunakan produk atau layanan dari proyek tersebut. Lalu ada supplier, pihak yang menyediakan bahan, alat, material, maupun layanan untuk mendukung proyek. Lalu ada opponent to the project atau individu atau kelompok yang menentang proyek karena alasan tertentu. Kenapa ini terjadi? Ya, karena ketika kita melakukan suatu aktivitas proyek itu ada hubungannya dengan lingkungan sekitar atau perekonomian dan kegiatan sosial yang ada di sekitar lingkungan proyek.